Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilman Rosyad Arifin dengan NPM 23510510 dan dengan jenis soal PP Badan. Yang pertama dimulai dari yang paling bawah yaitu lampiran khusus 7A dikarenakan di soal ada penghasilan pajak luar negeri. Yang pertama itu adalah ada penghasilan dari Kanada sebesar 200 juta rupiah dimasukkan ke jumlah neto rupiah. Kurs pada tahun 2021 mata uang Kanada sebesar 11.904,77. Pajak cara mendapati pajak terutangnya yaitu jumlah neto sebesar 200 juta dikali dengan tarif pajak di Kanada sebesar 40%, maka didapati 80 juta. Untuk mendapati jumlah neto falasnya yaitu 200 juta dibagi kursnya didapati 16.800. Lalu untuk mendapatkan dua pajak terutang falasnya yaitu jumlah neto 16.800 dikali 40% dikali tarifnya maka 6.720. Untuk kredit pajaknya ini langsung dimasukkan langsung dipindahkan saya dari pajak terutang rupiah. Selanjutnya di Thailand mendapatkan penghasilan 20 juta ini tuh rugi makanya pajak terutang falasnya nol dan pajak terutang falas rupiah dan kredit pajaknya nol karena kan rugi. Kursnya itu 514, terus jumlah neto rupiahnya itu dari 20 juta, 20 juta dibagi 514 dapat di segini. Selanjutnya di Singapura penghasilannya 50 juta, jumlah netonya 50 juta. Lalu pajak terutang rupiahnya 50 juta dikali tarif di Singapura itu 25%, maka 50 juta dikali 25% sama dengan 12.500.000. Kursnya di tahun 2021 12.820,56. Lalu untuk jumlah neto falasnya 50 juta dibagi kurs sama dengan 3.900. Untuk pajak terutang falasnya jumlah neto falas dikali 25% dikali tarif sama dengan 975. Maka jumlah netonya 270 juta, pajak terutang falasnya 7.695, pajak terutang rupiahnya 92.500 dan kredit pajaknya juga 92.500. Selanjutnya beralih ke lampiran khusus 2A. Di sini penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Mengalami kerugian sebesar 350 juta di 2018, laba di 2019 sebesar 150 juta, dan di 2020 laba juga sebesar 100 juta. Lalu kenapa saya masukkannya ke 21, 22, 23? Dikarenakan SPT saya itu di 2023, makanya saya masukinnya mulai dari 2021. Jadi sisa kompensasinya di tahun 2023 ini sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya lampiran khusus 1A. Di sini daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Yang pertama itu ada mesin produksi, dia di kelompok harta kelompok 2, bulan perolehan 1 tahun perolehan 2015, harga perolehannya 500 juta rupiah. Untuk mendapati penyusutan fiskal tahun ini, yaitu dengan cara 500 juta. Penyusutan fiskal tahun ini itu 500 juta dikali tarif kelompok 2 sebesar 12,5%, hasilnya 62 juta 500.000. Lalu untuk mendapati nilai sisa buku fiskal awal tahun
Itu ini kan tahun perolehannya 2015, bulan perolehannya satu. Nah, di SPT saya ini 2023. Jadi 2015 ke 2023 itu berapa? 7 tahun. 5, 7, 8, ya 7 tahun. Jadi 62.500.000 dikali 7 tahun. Hasilnya itu dikurangi sama harga perolehannya. Makanya, nah, lalu hasilnya itu 62.500.000 ditaruh di nilai sisa buku fiskal awal tahun. Untuk yang nomor 2 ini kendaraan kelompok 2 bulan perolehannya 12 dan tahun perolehannya 2015 juga. Kalau perolehan 400 juta, penyusutan fiskal tahun ini kayak tadi 400 juta dikali 12,5% hasilnya 50 juta. Untuk nilai sisa buku fiskal awal tahunnya, kenapa 100 juta? Karena 2015 ini kan bulan perolehannya 12 di akhir tahun. Jadi hitungnya 2016 dong. Jadinya 6 tahun. 50 juta dikali 6 tahun. Hasilnya dikurangi harga perolehan. Jadi nilai sisa buku fiskal awal tahunnya 100 juta. Untuk yang nomor 3, komputer. Di kelompok satu bulan perolehannya 3, tahun perolehannya 2017. Kelompok satu harga perolehannya 300 juta rupiah. Kenapa ini 00? Karena ini kan tahun perolehannya 2017. SPT saya 2023. Terus penyusutan kelompok satu itu kan 4 tahun. Jadi 2017 ke 2023 itu udah kelebihan. Jadinya nggak ada sisa lagi di awal tahun dan penyusutan fiskal tahun ini juga nol. Selanjutnya nomor 4 itu ada inventaris. Inventaris itu di kelompok 2. Inventaris itu di kelompok 2. Tahun perolehannya 2015. Harga perolehannya 200 juta. Sama kayak tadi, penyusutan fiskal tahun ininya didapati dari 200 juta dikali 12,5%. Terus untuk nilai sisa buku fiskal awal tahunnya itu 25 juta dikali sisa penyusutannya itu 7 tahun juga. Hasilnya dikurangi harga perolehan sama dengan 25 juta. Nomor 5 kelompok bangunan permanen. Nama hartanya bangunan, bulan perolehan 12, tahun perolehan 2013. Harga perolehannya 1 miliar. Penyusutan fiskal tahun ini untuk kelompok bangunan permanen dapati tarif 5%. Jadi 600, jadi 1 miliar dikali 5% sama dengan 50 juta. Terus nilai sisa buku fiskal awal tahun 50 juta dikali berapa ini 2013. 2013 ke 2023. Ini kan bulan perolehannya 12, berarti 9 tahun. Jadi 50 juta dikali 9 sama dengan eh hasilnya dikurangi harga perolehan dari 1M. Jadi ini hasilnya itu 600 juta rupiah. Terus di jumlah penyusutan komersialnya, jumlah penyusutan komersial itu dapat dari rumus penyusutan komersialnya itu harga perolehan dikali nilai residu. Kemudian hasilnya dijadikan pengurang dari harga perolehan. Setelah itu hasilnya dibagi dengan umur ekonomis. Setelah diketahui hasilnya, kita sesuaikan dengan tahun pajaknya apakah masih ada nilai penyusutannya atau tidak. Berdasarkan data di soal, nilai residu untuk mesin produksi adalah 10% dan yang lainnya 20%. Maka diperoleh hasil, yang pertama mesin produksi itu 45 juta, kendaraan 32 juta, komputer 48 juta, inventaris 20 juta, dan bangunan 40 juta. Totalnya itu 185 juta rupiah ditaruh di jumlah penyusutan komersial. Lanjutnya di lampiran ini nggak ada, kita lanjut ke lampiran 4. Lampiran 4. Lampiran 5 nggak ada. Ini nggak usah. Lampiran 4 itu disoalkan
Untuk lampiran 4 kita cuma ngisi di penghasilan sewa atas tanah dan bangunan sebesar 5 juta, tarifnya 10%, hasilnya 500, PPh terutangnya 500.000. Untuk di bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak itu ada dividen. Terdapat di data soal sebesar 40 juta rupiah. Lanjutnya, lampiran 3. Di lampiran 3 itu kredit pajak dalam negeri. Jadi yang tadi di final itu kan ada udah dimasukin yang sewa. Jadinya yang sisanya itu kalau di soal ini ada dua lagi sisanya di PPh pasal 23 itu ada yang penghasilan atas sewa kendaraan, sewa atas peralatan pabrik ini 12 juta sama sewa kendaraannya 8 juta. Terus ini kalau untuk yang pasal 22 ini impor sebesar 15.625. Untuk tarifnya itu 2,5 persen. Oh, 2%. Untuk pasal 23 itu tarifnya 2%, hasilnya 240, 8 juta dikali 2%, hasilnya 160. Untuk impor itu tarifnya 2,5%, hasilnya 390.625. Jumlah PPh-nya 790.625. Lanjut di lanjut lampiran 2. Lampiran 2 itu harga. Di sini gaji upah bonus gratifikasi ada di data soal. Biaya transportasi sebesar 53.465 dari soal. Biaya amok penyusutan dan amortisasi ada di soal sebesar 169 juta. Biaya sewa sebesar 197.958. Lalu biaya piutang tak tertagih. Hmm, Biaya piutang tak tertagih itu dari terus ada biaya royalti sebesar 273.465, biaya pemasaran 297.825. Sisanya yang nggak ada di perincian, saya masukin di biaya lainnya sebesar 563.095. Nah, untuk nomor 13 ini harga pokok penjualannya ditaruh di persediaan akhir dikarenakan dia itu minus. Maka saya taruh di persediaan akhir. Jadi total HPP-nya 14.654.879. Ya usaha lainnya 3.212.362. Jumlahnya 11.442.517.000. Selanjutnya di lampiran satu. Lampiran satu peredaran usahanya itu dapetin dari penjualan sebesar 20 miliar sekian. Lalu satu yang lain-lainnya ini dari otomatis dari lampiran-lampiran sebelumnya. Terus yang satu dari total pendapatan lain-lain sebesar 65 juta. Terus yang nomor 4 itu dari dividen.
Terus 5A. 5A itu informasi dari informasi tambahan poin 2 yaitu perjalanan dinas atas nama keluarga pemegang saham besar 596.000. Yang 5B ini dari biaya kerugian piutang sebesar 105.654.000 dikurang dengan piutang tak tertagihnya sebesar 60.500.000. Jadi hasilnya itu 45.154.000. Untuk yang 5C ini dari informasi tambahan poin 1 sampai 9 yaitu pembelian beras karyawan sebesar 20.365 dan biaya rekreasi karyawan sebesar 2.652. Jadi totalnya itu 23.017. 5D kosong, 5E itu dari poin 3 sumbangan bencana alam sebesar 12.754. 5F itu dari soal di poin 4. Dari soal di poin 4 yaitu ada PPh pasal 25 sebesar 60 juta. Untuk 5K biaya yang ditanggungkan pengakuannya itu di biaya representasi sebesar 65.796. Untuk 5I penyesuaian fiskal positif lainnya itu selisih antara biaya royalti yang ada di tabel sebesar 273.465 dikurang dengan biaya royalti yang ada di bukti pendukungnya. Yang ada di biaya bukti pendukung. Jadi hasilnya itu 48 ini. Udah. Selisih penyusutan komersial itu diisi dari lampiran khusus 1A. Selisih amortisasi yang tunggal jumlahnya 2,5. Jadi penghasilan neto fiskalnya 31.996.102.590. Selanjutnya untuk lanjutan. Untuk lanjutan ini PPh final yang 15A ini dari Formula 17.714 bagian A kolom 5. Yang 15B ini dari 40 juta itu dividennya. Lanjut di induk. Untuk di induknya yang kuning-kuning ini otomatis semua sudah otomatis. Terus yang PPh yang dibayar sendiri itu ada di soal poin 4 juga. Poin 4 juga. Soal poin 4 di PPh pasal 25 bulanan sebesar 60 juta. Hasilnya PP yang kurang dibayar yaitu sebesar 6.035.897.052 rupiah. Itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.